Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Gimana keadaannya? Sehat? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kita berada. Amin. Gimana? Masih semangat kuliah online ya? Harus tetap semangat dong ya. Ayo semangat. Nah, pada pagi hari ini kita akan melakukan praktikum pertama untuk mata kuliah statistika. Nah, di praktikum pertama ini kita akan menggunakan salah satu software pengolah data, yaitu Microsoft Excel. Tentunya kalian udah nggak asing lagi dong ya dengan yang namanya Microsoft Excel, karena di sekolah menengah atas atau sekolah menengah pertama pun kalian sudah dikenalkan dengan yang namanya Microsoft Excel. Nah, kita langsung aja kita buka Microsoft Excel-nya. Setelah kita buka, kita akan ditampilkan dengan lembar kerja yang seperti ini. Nah, di lembar kerja ini terdapat sel-sel lembar kerja Excel. Nah, di atas ini namanya toolbar. Nah, sekarang kita buka buku praktikum di praktikum pertama. Di situ ada pengolahan data dengan Excel. Coba kalian masukkan data yang ada di buku ke dalam lembar kerja Microsoft Excel yang kalian punya. Setelah data dimasukkan ke lembar kerja, akan diperoleh data seperti ini ya. Data nilai hitung keuangan dari 23 mahasiswa. Ada mahasiswa pertama sampai mahasiswa ke-23. Dengan datanya itu terdiri dari nilai kuis, nilai UTS, nilai UAS, nilai tugas, dan nilai aktivitas. Nah, hari ini kita akan belajar mengolah data-data yang ada. Yang pertama kita akan mengolah nilai akhir dari data-data tersebut dengan kriteria yang berbeda. Setelah kita mendapatkan nilai akhir dari data tersebut, kita akan belajar untuk memberikan huruf mutu dari nilai-nilai yang ada dengan kriteria yang berbeda juga. Setelahnya kita akan belajar mengelompokkan data-data yang ada dengan huruf mutu yang ada. Selanjutnya kita juga akan belajar membuat diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran dari data yang ada. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengurutkan. Bagaimana cara mengurutkan data-data tersebut dengan kriteria yang berbeda. Nah, yang pertama, kita akan belajar untuk mengolah data untuk mendapatkan nilai akhir. Jadi, yang pertama itu kan di sini ada soalnya, tentukan nilai akhir ke-23 mahasiswa di atas jika rumus yang diberikan adalah sebagai berikut. Kriteria yang pertama, nilai akhir itu didapatkan dari rata-rata kuis, UTS, UAS, tugas, dan aktivitas. Maka kita bisa langsung menggunakan salah satu rumus Excel, yaitu rumus rata-rata, yaitu average ya kalau di sini ditulisnya. Jadi kita bisa menggunakan rumus sama dengan average. Kita bisa klik 2 kali di sini, kita blok data nilai kuis, UTS, UAS, tugas, dan aktivitas. Jangan lupa diberi tutup kurung lalu kita enter. Nah, di sini kita mendapatkan nilai akhir untuk mahasiswa pertama dengan kriteria nilai akhir yang pertama sebesar 58,8. Nah, untuk menentukan nilai akhir dari mahasiswa yang lainnya, kita hanya tinggal mengcopy rumus yang sudah kita buat tadi untuk seluruh mahasiswa. Tinggal di drag ke bawah aja. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang kedua, kita mencari nilai akhir dengan kriteria yang kedua, yaitu nilai akhir didapatkan dari 10% nilai kuis, 20% nilai UTS, 30% nilai UAS, 30% nilai tugas, dan 10% nilai aktivitas. Berarti kita nggak bisa menggunakan rumus yang ada di Excel atau rumus average tadi. Jadi kita harus menghitungnya menggunakan rumus manualnya. Jadi kita tulis sama dengan 10% untuk nilai kuis, berarti 10% itu kan 0,1. 0,1 dikalikan dengan nilai kuis, ditambahkan dengan 20% nilai UTS. 0,2 dikalikan dengan nilai UTS, ditambah dengan 30% nilai UAS. 0,3 dikalikan dengan nilai UAS, ditambahkan dengan 30% nilai tugas. 0,3 dikalikan dengan nilai tugas, ditambahkan dengan 10% nilai aktivitas. Berarti 0,1 dikalikan dengan nilai aktivitas. Lalu kita klik enter. Nah, di sini kita mendapatkan nilai akhir
Untuk mahasiswa pertama dengan kriteria nilai akhir yang kedua itu sebesar 58,9. Nah, selanjutnya untuk mahasiswa yang lainnya kita hanya tinggal mengcopy rumus dari yang kita sudah buat. Jadi kursornya ini kita arahkan ke bagian bawah sel sampai terbentuk tanda tambah yang seperti ini, lalu tinggal kita drag ke bawah seperti ini. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan nilai akhir untuk ke-23 mahasiswa yang ada di dalam data. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nilai akhir dengan kriteria yang ketiga. Kriterianya adalah 10% nilai kuis, 15% nilai UTS, 25% nilai UAS, 30% nilai tugas, dan 20% dari nilai aktivitas. Sama dengan yang sebelumnya kita memasukkan rumus manualnya, berarti 10%. Kita klik sama dengan 10% nilai kuis, 0,1 dikalikan dengan nilai kuis, ditambah dengan 15% nilai UTS, berarti 0,15 dikalikan dengan nilai UTS, ditambah dengan 25% nilai UAS, 0,25 dikalikan dengan nilai UAS, ditambahkan dengan 30% nilai tugas, 0,3 dikalikan dengan nilai tugas, ditambahkan dengan 20% nilai aktivitas, 0,2 dikalikan dengan nilai aktivitas. Tinggal enter. Nah, sekarang kita telah mendapatkan nilai akhir dengan kriteria yang ketiga untuk mahasiswa pertama sebesar 62,5. Sekarang kita tinggal mengcopy rumus di atas untuk mahasiswa-mahasiswa yang lainnya. Tinggal di drag ke bawah. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan nilai akhir untuk masing-masing mahasiswa dengan kriteria yang ketiga. Oke, setelah kita memperoleh 3 nilai akhir untuk 3 kriteria, di soal nomor 2 kita diperintahkan untuk menentukan huruf mutu ke-23 mahasiswa di atas jika standar yang diberikan adalah yang pertama, huruf mutu A untuk nilai akhir yang lebih besar dari atau sama dengan 75, huruf mutu B untuk nilai akhir yang lebih besar dari atau sama dengan 65 kurang dari 75, huruf mutu C untuk nilai akhir yang lebih besar dari atau sama dengan 55 kurang dari 65, dan huruf mutu D untuk nilai akhir yang lebih besar dari atau sama dengan 45 kurang dari 55, serta E untuk pernyataan lainnya. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita menggunakan rumus if logical test value if true. Jadi, rumusnya adalah sama dengan if buka kurung nilai akhir yang akan kita tentukan huruf mutunya. Yang pertama tadi jika nilai akhirnya lebih besar sama dengan 75, maka nilai huruf mutunya A. Berarti lebih besar sama dengan 75, value-nya A. Nah, terus kalau misalnya nilai akhirnya lebih besar atau sama dengan 65, huruf mutunya adalah B, maka kita menggunakan if lagi. Pakai tanda titik koma, if nilai akhir lebih besar sama dengan 65, maka value-nya B. Nah, terus kalau misalnya nilai akhirnya lebih besar dari 55, tadi katanya huruf mutunya B, maka kita mengulang lagi menggunakan rumus if-nya lagi. If klik tempat nilai akhirnya lebih besar sama dengan 55. Di sini huruf mutunya adalah C. Lalu lebih besar dari 45. Ulang lagi, kita mau menggunakan titik koma lagi. If nilai akhirnya lebih besar dari atau sama dengan 45, huruf mutunya adalah D. Dan E untuk pernyataan lainnya, berarti kita tinggal tulis E untuk pernyataan lainnya, tinggal kita tulis pernyataannya aja. Nah, untuk tutup kurungnya kita menggunakan sebanyak if yang kita gunakan. Kita menggunakan if sebanyak 1, 2, 3, 4, maka tutup kurung yang kita gunakan sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4, lalu enter. Nah, di sini kita telah mendapatkan huruf mutu untuk nilai akhir dari kriteria pertama dari mahasiswa yang pertama. Untuk mahasiswa lainnya, kita tinggal mengcopy rumusnya saja, tinggal di drag ke bawah. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan nilai huruf mutu untuk masing-masing mahasiswa. Nah, untuk nilai akhir yang kriteria kedua dan ketiga menggunakan langkah-langkah yang sama dengan langkah yang ada di huruf mutu nilai akhir pertama.
Kalian coba ya. Oke, setelah tadi kita menerapkan rumus yang sama untuk nilai akhir kedua dan nilai akhir yang ketiga, sekarang kita akan menentukan huruf mutu untuk kriteria yang kedua. Kriterianya apa? Di sini nilai akhir yang lebih dari 70 huruf mutunya itu A. Nilai akhir yang lebih dari 60 kurang dari sama dengan 70 huruf mutunya adalah B. Nilai akhir yang lebih dari 50 kurang dari sama dengan 60 huruf mutunya C. Nilai akhir yang lebih dari 40 kurang dari sama dengan 50 huruf mutunya D. Dan E untuk pernyataan lainnya. Masih sama, di sini kita masih menggunakan if. Sama dengan if, buka kurung, nilai akhir lebih dari 70 huruf mutunya A. Titik koma, jika sama titik koma if, buka kurung, nilai akhirnya lebih dari 60, maka huruf mutunya B. Titik koma if, nilai akhirnya lebih dari 50, huruf mutunya C. If nilai akhirnya lebih dari 40, maka huruf mutunya D. Dan E untuk pernyataan lainnya. Kita pakai 4 if berarti 4 tanda tutup kurung. 1, 2, 3, 4. Enter. Nah, kita sudah mendapatkan nilai akhir huruf mutu dari nilai akhir dengan kriteria pertama untuk mahasiswa yang pertama. Untuk mahasiswa yang lainnya, kita tinggal mengcopy rumus dengan cara mendragnya sampai ke bawah. Nah, untuk kriteria nilai akhir yang kedua dan ketiga, kita bisa menerapkan rumus yang sama, hanya beda nilai akhirnya saja. Kalian coba ya. Oke, setelah kita selesai untuk menentukan huruf mutu untuk masing-masing mahasiswa dan untuk masing-masing kriteria, sekarang di soal nomor 3 kita diperintahkan untuk berdasarkan hasil nomor 2, tentukan jumlah dan persentase mahasiswa yang mendapatkan huruf mutu A, B, C, D, dan E untuk masing-masing standar. Kemudian buat diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkarannya. Nah, untuk mempermudah pekerjaan kita nanti, sekarang kalian bisa buat kolom untuk seperti ini. Nah, sekarang kita akan menentukan jumlah huruf mutu A untuk huruf mutu kriteria pertama. Nilai akhir yang kriteria pertama, untuk menentukan jumlahnya kita menggunakan rumus countif. Jadi rumusnya sama dengan countif. Kita drag nilai akhir yang pertama, huruf mutunya, dari atas sampai ke bawah. Kemudian kita berikan tanda hubung titik koma, kriterianya A, tutup kurung, enter. Nah, ternyata untuk kriteria nilai akhir yang pertama dengan standar huruf mutu yang pertama yang mendapatkan huruf mutu A itu ada 7 mahasiswa. Nah, untuk yang lainnya kita bisa langsung mengcopy rumus ini ke samping sampai ke jumlah dengan kriteria yang kedua. Oke, nah jadi kita mendapatkan untuk masing-masing kriteria yang mendapatkan huruf mutu A, untuk kriteria nilai akhir yang pertama itu ada 7, nilai akhir yang kedua itu ada 3, nilai akhir yang ketiga itu ada 5. Nah, untuk standar huruf mutu yang kedua yang mendapatkan nilai untuk kriteria nilai akhir yang pertama itu ada 9, yang kedua ada 10, dan yang ketiga ada 13. Untuk huruf mutu yang lain masih sama, misal lagi kakak dikasih contoh sama dengan countif, kita drag yang bagian nilai huruf mutu sampai ke bawah. Kita hubungkan dengan tanda titik koma, kriterianya adalah B. Tutup kurung, enter. Nah, untuk yang lainnya kalian bisa coba sendiri ya. Oke, setelah kita mendapatkan jumlah dari masing-masing huruf mutu untuk masing-masing kriteria, sekarang kita akan mencari tahu berapa sih persentasenya. Nah, kalau manual kan untuk menghitung persentase itu kita gunakan rumus X banyaknya data dibagi dengan N jumlah data dikalikan dengan 100%. Nah, untuk Excel kita akan
menggunakan rumus itu, tapi kita masukkan ke dalam rumus Excel. Sama dengan sel yang akan kita hitung presentasinya dibagi dengan jumlah data yang kita punya. Tadi ada 23 dikalikan dengan 100%. Enter. Nah, kan di sini masih bentuk kayak gini ya. Nah, kita mau bentuk dalam persen. Jadi kita bisa ubah di sini jadi bentuk percentage. Jadi ada 30%. Nah, ternyata persentase mahasiswa yang mendapatkan huruf mutu A untuk kriteria standar huruf mutu yang pertama dan kriteria nilai akhir yang pertama itu ada 30%. Nah, untuk selanjutnya kita langsung bisa drag rumusnya ke samping dan ke bawah. Nah, kita bisa melihat di situ persentase untuk mahasiswa yang mendapatkan huruf mutu untuk masing-masing kriteria. Nah, untuk persentase yang standar huruf mutu yang kedua, kalian coba sendiri ya. Sekarang kita udah tahu nih persentasenya, kita udah punya persentase untuk masing-masing huruf mutu di masing-masing kriteria. Sekarang kita akan belajar membuat atau menyajikan data yang kita punya ini dalam bentuk diagram. Yang pertama itu diagram batang. Jadi gimana sih bentuknya kalau misalnya kita sajiin persentase huruf mutu yang pertama ini dalam diagram batang? Caranya kita blok semuanya, lalu kita ke insert. Karena yang pertama kita mau buat itu diagram batang, berarti sekarang kita insert column or bar chart. Oke, kita pilih yang ini. Nah, di sini bisa kita lihat kalau bentuk diagram batang dari data huruf mutu yang pertama, kalau kita sajikan dalam bentuk diagram batang itu bentuknya seperti ini. Di sini ada keterangan untuk warna biru ini persentase HM pertama untuk nilai akhir 1, yang warna kuning ini persentase HM pertama untuk nilai akhir yang kedua, dan yang warna abu-abu ini persentase HM pertama untuk nilai akhir yang ketiga. Nah, berarti untuk kriteria huruf mutu yang pertama dengan 3 nilai akhir yang kita sudah olah tadi, ternyata saat dibentuk diagram batang, bentuknya menjadi seperti ini. Nah, untuk chart title ini kalian bisa ganti dengan yang kalian mau. Misalkan kita di sini ganti menjadi diagram batang. Satu. Kemudian untuk desainnya kalian bisa ganti-ganti di sini. Kalian bisa desain dengan yang kalian suka, misal diganti ini. Dan untuk warnanya juga kalian bisa ganti dengan warna yang kalian suka. Nah, setelahnya tinggal dirapihin aja, diatur di tempatnya. Tinggal kalian drag ke bawah atau kemana aja yang kalian suka. Nah, selanjutnya kita akan membuat atau kita akan cari tahu gimana sih bentuk untuk diagram batang yang persentase huruf mutu kriteria yang kedua. Caranya masih sama, di blok semua, di insert, dipilih yang diagram batang, dipilih yang desain yang kalian suka dengan warna yang kalian suka. Nah, ternyata di sini bentuknya seperti ini. Saat data untuk kriteria huruf mutu yang kedua kita sajikan dalam bentuk diagram batang. Keterangannya di situ juga masih ada. Di sini kita ganti namanya diagram batang yang kedua. Tinggal kalian rapiin aja. Nah, sekarang kita bisa compare. Kita udah punya diagram batang yang untuk huruf mutu yang pertama dan bentuk diagram batang untuk huruf mutu yang kedua dari data yang kita udah olah. Nah, selanjutnya kita akan membuat diagram garis. Barusan kita ngebuat ke dalam bentuk diagram batang, dan sekarang kita mau tahu kalau misalnya kita bentuk ke diagram garis, bentuknya menjadi kayak gimana sih? Caranya masih sama, kita blok semua, kita insert, tapi kita pilih yang insert line or area chart. Kita pilih yang ada titiknya atau yang enggak, yang ada aja. Yang ada titiknya ini. Nah, di sini juga ada keterangannya. Untuk warna biru itu persentase HM pertama NA1, yang orange atau kuning ini persentase HM pertama NA2, dan yang abu untuk persentase HM pertama NA3. Nah, ternyata data yang kita peroleh tadi, persentasenya kalau kita sajikan dalam bentuk diagram garis, bentuknya akan menjadi seperti ini. Sama seperti sebelumnya,
kita bisa mendesain diagram garis dengan yang kita suka. Kita juga bisa ngerubah warna dengan yang kalian suka. Di chart title ini misalnya kita ganti dengan diagram garis. 1. Tinggal dirapihin aja. Tinggal kalian rapi-rapihin aja supaya enak dilihatnya aja. Oke, sekarang kita akan cari tahu gimana bentuk diagram garis untuk standar huruf mutu yang kedua. Caranya masih sama, kita blok semuanya dari persentase sampai ke bawah. Kita klik insert, klik yang diagram garis, pilih yang kalian suka. Oke, chart title-nya di sini kita bisa ganti jadi diagram garis 2. Oke, ternyata untuk huruf mutu yang standar kedua, saat kita bentuk menjadi diagram garis, seperti ini bentuknya. Oke, tinggal kalian rapihin aja. Nah, ini. Jadi untuk diagram batang dan diagram garis, untuk nilai dengan kriteria yang pertama, kriteria kedua, dan kriteria ketiga itu bisa dijadikan dalam satu diagram. Nah, untuk diagram lingkaran, dia nggak bisa. Jadi, untuk diagram lingkaran, kita akan membentuk 6 diagram lingkaran dari data yang kita punya. Untuk persentase huruf mutu dengan standar yang pertama itu ada nilai 1, nilai 2, dan nilai 3. Untuk persentase huruf mutu yang kedua juga sama, ada nilai 1, ada nilai 2, dan nilai 3. Jadi kita akan membentuk 6 diagram lingkaran. Nah, kita langkah-langkahnya itu blok di bagian HM dan nilai 1. Lalu kita klik insert, kita klik yang diagram lingkaran. Nah, ternyata seperti ini. Dengan keterangan warnanya, A itu yang warna biru, B itu yang warna orange, C itu yang warna abu-abu, D itu yang warna kuning di situ, dan E itu yang warna birunya biru muda. Nah, kalau kita lihat di sini kan nggak ada ya persentasenya. Kita bisa munculin persentase dengan cara klik kanan di bagian lingkaran dan add data labels. Nah, sekarang udah muncul deh persentase untuk masing-masing bagian di dalam lingkarannya. Nah, itu yang 0% itu untuk D ya, karena D-nya nggak ada, jadi 0%. Nah, sekarang tinggal kalian rapihin aja. Oke, misalnya kita pindah ke sini. Untuk warna dan desain itu bisa sekreatif kalian aja ya. Nah, sekarang kita akan membuat bentuk diagram lingkaran untuk nilai yang kedua. Nah, kita kan butuh huruf mutu tadi ya. Untuk mendapatkan huruf mutu ini, tanpa memblok NA1 ini, kita harus menyembunyikan kolom NA1. Caranya, kita blok di bagian atas, kolom yang paling bagian atas tempat NA1 ini berada, lalu kita klik kanan dan hide. Maka kolom NA1-nya akan tersembunyi, dan sekarang kita bisa memblok HM dan NA2-nya untuk membentuk diagram lingkarannya. Klik insert diagramnya, lalu kita munculkan datanya dengan klik kanan add data labels. Ternyata bentuk diagram lingkaran untuk nilai akhir dengan kriteria kedua dengan standar huruf mutu yang pertama itu seperti ini. Nah, karena kita udah dapetin diagram lingkaran yang untuk NA2, sekarang kita munculin lagi tuh. Munculin lagi yang untuk NA1, atau nanti aja sekarang kita lanjut ke NA3. Berarti kita butuh untuk meng-hide yang NA2. Kita lakukan hal yang sama. Klik kolom yang di atas, klik kanan, hide. Dan sekarang kita blok untuk HM dan NA3-nya, kita blok sampai ke bawah, insert, diagram lingkarannya, klik kanan di bagian lingkaran untuk memunculkan datanya add data labels. Oke, tinggal kalian rapihkan aja. Ternyata bentuknya seperti ini untuk nilai akhir kriteria ketiga dengan standar
huruf mutu yang pertama. Nah, kita udah selesai nih dengan diagram untuk persentase HM yang pertama. Sekarang kita akan memunculkan lagi yang kita hide tadi. Caranya, letakkan kursor di atas sampai membentuk tanda panah kanan kiri yang seperti ini. Klik kanan, klik yang unhide. Sekali lagi, untuk memunculkan yang NA1-nya. Klik kanan, unhide. Oke, sekarang udah muncul semua. Nah, untuk persentase huruf mutu dengan standar yang kedua, kalian coba sendiri ya. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan nih 6 diagram lingkaran untuk data yang kita olah tadi. Nah, untuk soal yang terakhir, yang keempat, kita suruh mengurutkan. Jadi, urutkan tabel mahasiswa di atas berdasarkan yang pertama huruf mutu nomor 2A mahasiswa, yang kedua itu nilai kuis 1, yang ketiga itu nama mahasiswa. Jadi, langkah-langkahnya, yang pertama itu kita harus pindahkan atau kita blok dari data-data ini, nama, NPM, kuis, UTS, tugas, aktivitas, semua ini, kita copy tabelnya ke bawah untuk memudahkan kita mengurutkan. Kita pindahkan di sini misalnya. Nah, di sini kita sudah punya datanya dari nama, NPM. Oke, kenapa tadi nomornya nggak diikut pindahin? Karena nanti ngebingungin kalau kita sudah urutkan berdasarkan huruf mutu, nilai kuis, dan nama mahasiswa, nomor itu kan juga ikut terurut, jadi nanti makin bingung. Jadi mending nomornya nggak usah ikut di copy aja. Yang pertama kita akan mengurutkan tabel nilai mahasiswa berdasarkan huruf mutu nomor 2A. Jadi kita akan mengurutkan dari nilai A sampai ke E. Caranya kita blok semua data. Lalu kita ke sort and filter, custom sort, sort by. Di sini kita bisa pilih yang pertama kan huruf mutu data dari 2A, berarti yang pertama. Sortnya A to Z, kita lalu klik OK. Nah, kita lihat di sini dari nilai kriteria pertama dengan huruf mutu dari nomor 2A, kita bisa lihat di sini urutannya udah dari A, B, sampai C dengan E. Nah, untuk yang kedua, selanjutnya kita diminta untuk mengurutkan berdasarkan nilai kuis. Berarti kita perlu untuk mengcopy datanya lagi. Kita copy datanya lagi. Karena ada 2 lagi, langsung kita copy 2 kali aja kali ya. Langsung kita copy lagi untuk yang ketiga. Nah, yang kedua kita diperintahkan untuk mengurutkan berdasarkan nilai kuis 1. Langkah-langkahnya masih sama, kita blok semua datanya. Kita blok semua data, lalu kita ke sort and filter, custom sort. Di sini kita pilih sort by kuis 1. Nah, kita mengurutkannya dari yang terbesar hingga terkecil, lalu kita klik OK. Nah, kita lihat di sini, ternyata setelah diurutkan berdasarkan nilai kuis 1, nilai yang terbesar itu adalah 97 sampai ke nilai yang terkecil adalah 13. Nah, yang ketiga kita akan mengurutkan berdasarkan nama mahasiswa. Oke, ini yang paling familiar ya kalau misalnya kita mau ngurutin. Pasti dari nama yang abjadnya dimulai dari A. Kita blok semua, kita sort and filter, custom sort, kita sort by namanya. Sekarang kita klik Oke. Nah, setelah kita urutkan di bagian nama, ternyata udah mulai tuh ya dari abjad A sampai ke abjad yang Y. Oke. Sekian praktikum kita yang pertama untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.